Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para sahabat dan kawan-kawan semua dengan saya Deddy Supriyadi. Di sini kita akan membahas lagi terkait dengan persiapan kita untuk seleksi PPK, yaitu tes wawancara. Yang kita bahas kali ini masih kaitannya dengan video sebelumnya, yaitu terkait dengan kepemiluan. Utamanya adalah untuk persiapan kita di seleksi wawancara PPK dan juga PPS. Oleh karena itu, untuk yang belum subscribe, kawan-kawan silakan untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Nah, di video ini kita belajar bersama. Artinya kita tidak saling menggurui dan juga kita saling mengoreksi. Jika memang ada hal-hal yang memang patut dikoreksi, kawan-kawan boleh koreksi di kolom komentar. Kita di sini niatkan bersama-sama untuk belajar dan menyiapkan diri untuk persiapan tes wawancara PPK dan PPS. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama di sini, yaitu terkait dengan apa pengertian pemilu. Jawabannya adalah dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu sebutkan syarat minimal dukungan calon anggota DPD. Nah, jawabannya yaitu kita bisa lihat di sini di tabel. Syarat dukungan calon anggota DPD didasarkan pada rumus berikut. Jumlah penduduk dalam DPT, penduduk yang sampai 1 juta, dukungan paling sedikit yaitu 1.000 pemilih. Penduduk yang 1 juta sampai 5 juta penduduk, dukungan paling sedikit 2.000 pemilih. 5 juta sampai 10 juta penduduk, dukungan paling sedikitnya yaitu 3.000 pemilih. Untuk 10 juta sampai 15 juta penduduk dalam DPT, dukungan paling sedikit yaitu 4.000 pemilih. Selanjutnya, untuk penduduk yang lebih dari 15 juta yaitu 5.000 pemilih. Soal berikutnya, sebutkan materi kampanye peserta pemilu. Jawabannya, visi, misi, dan program calon peserta ataupun calon presiden dan wakil presiden, visi, misi, dan program partai politik oleh calon anggota DPR dan DPRD, visi, misi, dan program calon anggota DPD. Soal berikutnya, sebutkan metode kampanye peserta pemilu. Jawabannya, yang pertama, pertemuan terbatas. Kedua, pertemuan tatap muka. Ketiga, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. Yang keempat, pemasangan alat peraga di tempat umum. Yang kelima, media sosial. Yang keenam, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet. Ketujuh, rapat umum. Kedelapan, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon. 9, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal berikutnya, kapan kampanye dilakukan oleh peserta pemilu? Berapa hari pelaksanaannya? Jawabannya, kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Kampanye dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Soal selanjutnya, kapan pelaksanaan pemilu tahun 2024?
Pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Berapa banyak pemilih dalam tiap TPS? Dalam PKPU 7 tahun 2022 ditetapkan paling banyak 300 pemilih per TPS. Soal berikutnya, ada berapa macam pemilih? Ada 3 macam pemilih. Yang pertama, pemilih yang terdapat dalam DPT. Yang kedua, pemilih yang terdapat dalam DPTB. Yang ketiga, pemilih DPK. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebutkan tahapan yang dilakukan di TPS sebelum dan sesudah hari pencoblosan. Yang pertama, pengumuman DPT oleh KPPS, kemudian penyampaian C6 kepada pemilih, kemudian pembuatan TPS, selanjutnya penerimaan logistik 1 hari sebelum hari pencoblosan, dilanjut pembagian tugas KPPS dan gladi bersih, kemudian hari pemungutan suara, selanjutnya penghitungan suara, dan pengiriman logistik ke PPK melalui PPS. Soal selanjutnya, apa yang dilakukan oleh PPS pada hari pemungutan suara? Untuk jawabannya yaitu mengontrol pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS wilayah kerjanya, kemudian mengontrol dan mengarahkan pemilih DPTB dan DPK, selanjutnya menindaklanjuti laporan dari Panwaslu desa atau kelurahan, kemudian mengumpulkan logistik hasil perhitungan di semua TPS wilayah kerjanya untuk diteruskan ke PPK di tingkat kecamatan. Soal berikutnya, apakah logistik hasil penghitungan suara di TPS boleh disimpan di sekretariat PPS? Jawabannya adalah tidak boleh. Logistik harus langsung diantar ke PPK karena rawan dengan perubahan. Nah, mungkin itu saja untuk kawan-kawan di video kali ini. Kita nanti akan bahas lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan untuk yang belum subscribe silakan klik subscribe dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan bila mana memang video ini bermanfaat, boleh share ke media sosial dan juga boleh share kepada rekan-rekan ataupun kawan-kawan yang sedang dalam tahap seleksi PPK. Mungkin itu saja. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.